Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Andoko, dalam kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu tentang cara cepat mengupload atau menambahkan soal dalam jumlah yang banyak ya, bisa 20, 50, bahkan 100 atau lebih dari 100 di aplikasi iSpring Quizmaker. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan bersama. Di sini saya sudah punya project ulangan online yang sudah saya buat di video-video sebelumnya. Nah, di sini kan kita masih kosong ya. Di sini masih kosong. Kita question grupnya atau kategori grup pertanyaannya kita masih kosong. Kita rubah dulu. Kita jadikan ini sebagai bank soal 1. Klik OK. Nah, bagaimana caranya? Di bagian tab di atas ini, di antara info slide, question group, dan di sini ada import question. Kita akan menggunakan menu yang ini, import question. Kita coba klik. Nah, di sini saya sudah memiliki formatnya ya. Format di sini di aplikasinya iSpring Quizmaker tidak menyediakan format Excel untuk mengimport pertanyaan secara cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Kita bisa mendapatkannya di website resmi milik iSpring. Bapak Ibu tinggal buka Google Chrome atau buka browser ya. Browser yang lain, Bapak Ibu buka Google, Bapak Ibu ketik saja di sini import question iSpring Quizmaker. Maka kita akan diberikan beberapa hasil penelusuran. Nah, saya sarankan pilih yang paling atas ini dengan judul artikelnya adalah importing question from Excel iSpring Quizmaker. Nah, kita buka. Di sini nanti akan ada panduannya, ada banyak sekali. Ada beberapa jenis soal yang bisa kita import di sini, antara lain benar salah, pilihan ganda, jawab respon berganda, mencocokkan, dan masih banyak lagi contoh-contoh jenis pertanyaan yang bisa kita import menggunakan file berformat Excel. Nah, bagaimana cara mendapatkan Excel atau format Excel yang bisa kita gunakan untuk menambahkan soal di iSpring Quizmaker dengan cepat? Di sini ada link ya, ada sebuah tulisan yang di dalamnya ada disisipkan sebuah URL tertulis warna biru. Bisa kita klik ya, sample template file, kita klik. Nah, maka otomatis akan menyimpan Bapak Ibu. Nah, ini saya arahkan saja di desktop agar lebih mudah untuk menemukannya nanti. Kita tunggu sampai dia selesai mendownload. Nah, jika sudah, kita bisa cek tadi hasil downloadannya di sini. Nah, kita ekspor ya. Kita buka terlebih dahulu. Mohon maaf. Nah, ini ada foldernya. Ini ada import template, kita buka. Nah, di sini ini yang akan kita pakai Bapak Ibu, sample import template. Kita buka terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada dua sheet ya, ada dua sheet. Yang pertama adalah sampel, yang kedua adalah template. Dan nantinya di sampel ini kita akan mendapatkan berbagai macam contoh cara penulisan di template Excel dari iSpring ya. Di sini ada question type, di sini ada question text, ada image, video, audio, answer 1 sampai answer ke 10, dan ada feedback benar, feedback salah, dan ada points ya. Nah, itu adalah beberapa kolom-kolom yang bisa kita isi nanti. Nah, untuk question type-nya sendiri di sini ada beberapa variasi ya. Ada TF, MC, MR, TI, MG. Ini nanti menyimbolkan jenis-jenis pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau bingung, Bapak Ibu tinggal klik template di sini. Nah, di sini nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Nah, TF itu untuk pertanyaan benar salah, MC itu untuk pilihan ganda,
HTML itu untuk jawaban yang membutuhkan jawaban yang lebih dari satu gitu. Nah, sini ada banyak sekali, dan bagaimana caranya nanti. Nah, ini nanti pad ini adalah kita meletakkan filenya kita itu di dalam sebuah folder yang nanti akan kita simpan di dalam bentuk keluaran outputnya adalah HTML5. Tapi nanti saya sarankan untuk image, video, dan audio ini kita tambahkan secara manual saja, tidak usah lewat template Excel ini ya, karena nanti lebih rumit. Saya sarankan untuk ditambahkan secara manual. Nah, kemudian dari beberapa opsi ini yang tadi ada 10, biasanya kan kalau untuk tingkat SMA saya menggunakan 5 opsi jawaban, dan disitu kan ada banyak ya, ada 5 opsi jawaban, dan untuk menentukan mana yang jawaban benar kita hanya menambahkan tanda bintang di sini, di bintang di bagian depan ini ya, bintang dulu baru opsi jawabannya, dan ini nanti bisa membuat aplikasi iSpring mendeteksi mana jawaban yang benar dari beberapa opsi yang ada. Jadi ya, ini kalau untuk bagian template-nya ini tidak usah diubah, yang kita ubah adalah sampelnya Bapak Ibu. Nah, ini kan nanti dia meminta memanjang dari kiri ke kanan ya. Nah, sedangkan biasanya bank soal yang Bapak Ibu punya biasanya disimpan dalam bentuk Microsoft Word ataupun Notepad, itu seringkali dia memanjang dari atas ke bawah. Nah, nanti kita akan rubah. Kita hapus terlebih dahulu ini semuanya. Nah, kita hapus dulu semuanya. Nah, kita hapus. Nah, kita akan mendapat seperti ini. Kemudian di sini saya sudah memiliki ini adalah sebuah template juga, template menggunakan file Excel. Tapi sebelumnya saya ingin Bapak Ibu melihat. Nah, ini ada, saya punya 15 soal ya, 15 soal, di mana soal-soal saya ini sudah saya edit di beberapa bagian agar nanti lebih cocok ketika kita upload ke template Excelnya. Nah, bagaimana caranya? Saya menggunakan Notepad. Nah, formatnya adalah untuk bagian pertama ya, di line pertama atau di garis pertama ini harus pertanyaan. Gitu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya harus satu baris Bapak Ibu. Tidak boleh misalkan ini pertanyaan, tiba nanti kita enter terus kita tulis lagi ini pertanyaan misalnya. Kalau seperti ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Kenapa? Nanti sistemnya akan menganggap bahwa pertanyaan yang ada di baris di bawah pertanyaan sebelumnya itu sebagai pilihan jawaban. Oleh karena itu, sepanjang apapun, sejenis apapun bentuknya harus kita jadikan satu baris ya, atau satu garis memanjang. Nah, untuk yang bawahnya nanti barulah kita isi dengan opsi jawaban 1, 2 sampai 5 atau sampai 10 nanti. Kemudian saya berikan contohnya ya. Sini menggunakan Notepad. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang biasanya memanjang dari atas ke bawah. Kita selalu menggunakan enter ya, agar nanti pertanyaannya juga bisa lebih mudah dipahami oleh peserta didik kita gitu. Nah, caranya bagaimana kalau jenis pertanyaan seperti ini? Perhatikan nama-nama negara berikut misalnya. Oleh karena itu kita harus menjadikannya menjadi satu garis dulu atau satu rangkaian pertanyaan yang tidak terputus oleh enter ya. Nah, karena di sini ini kan seolah-olah kan dia menjadi beberapa baris di sini Bapak Ibu. Kita jadikan satu karena kita menggunakan Notepad. Kita rubah dulu format tulisannya. Kita hilangkan centang di Word Wrap ya. Kita klik di sini. Nah, otomatis dia akan memanjang ke kiri, dari kiri ke kanan gitu ya. Memanjang ke samping. Nah, kita rubah dulu seperti ini, kita hapus dulu sehingga nanti pertanyaannya ini akan menjadi satu baris seperti ini. Nah, kemudian karena nanti saya juga ingin membuat opsi jawabannya itu diacak juga. Jadi misalkan si A itu nanti
dapat pertanyaan yang sama dengan si B, tapi opsi jawabannya urutannya berbeda. Maka dari itu untuk A, B, C, D, E nya juga harus kita hapus Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Oh ya, sebelumnya di sini Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk menambahkan tanda bintang di sini agar nanti Bapak Ibu tidak kelupaan dalam memberikan opsi jawaban yang benar. Ini ya. Nah, caranya bagaimana menghilangkan simbol huruf A di depan opsi jawaban kita? Kita klik Ctrl H. Ya, Ctrl H. Maka kita akan diarahkan ke sebuah fitur yaitu replace ya, find and replace. Nah, kita ini untuk ada dua kolom, find what dan replace with gitu ya. Kita untuk find what itu kita ketikkan jenis simbol hurufnya, A kapital titik spasi. Kita sesuaikan dengan yang ada di soal kita ya Bapak Ibu ya. Kita kan ini huruf A titik spasi ya, baru nanti opsi jawabannya. Nah, kemudian untuk bagian replace kita kosongin saja karena kan kita ingin menghapus ya dan tidak menggantikan dengan sebuah huruf yang lain atau sebuah kata yang lain. Jadi kita biarkan saja kosong. Kemudian kita klik mid change, kemudian kita klik replace all. Nah, otomatis dia akan hilang. Di sini akan hilang. Kemudian kita lanjutkan ke huruf B, opsi jawaban kedua, yaitu kita samakan, kita replace juga. Kemudian kita replace lagi untuk opsi C, kita replace lagi untuk opsi D. Opsi E terakhir kita replace juga. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan opsi-opsi jawaban yang tidak memiliki opsi yang misalkan A titik apa gitu, B titik apa gitu. Nah, dari sini kita tinggal mengcopy saja. Ini ya, kita tinggal mengcopy saja. Copy semuanya. Ini saya copy semuanya Bapak Ibu sampai yang terakhir saya copy. Kemudian saya buka template copy transpose yang sudah saya buat di sini. Bapak Ibu tinggal klik kanan. Bapak Ibu pilih yang ini paste ya. Ini paste atau nanti bisa menggunakan Ctrl V. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan Bapak Ibu ya, mendapatkan bank soal yang kita punya baik nanti di Microsoft Word ataupun di di Notepad. Saya sarankan pakai Notepad saja. Kemudian di sini kan ada dua sheet yang pertama dan ini ada sheet yang kedua. Jadi nanti di sini juga ada tombol copy transpose. Ketika kita klik maka file data soal-soalnya tadi yang barusan kita pastekan di sini akan berubah formatnya, tidak memanjang dari atas ke bawah tapi dari kiri ke kanan. Kita klik ya, karena kan nanti kita harus sesuaikan dengan format Excel yang kita download dari website iSpring tadi. Kita klik copy transpose. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Kita cek di halaman kedua, di sheet kedua Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya. Nah, di sini kan di bagian atas ini sudah saya berikan ini saya berikan warna ini saja biar tidak bingung ya. Jadi di daftar pertanyaan opsi jawaban 1 2 3 ini tidak usah Bapak Ibu copy ya. Jadi yang kita copy adalah mulai dari baris kedua sampai 16. Karena tadi kan ada 15 ya, berarti benar kan dari 2 ke 16 itu adalah jumlahnya ada 15. Nah, nanti kita copy saja di sini. Kita copy, kemudian Bapak Ibu pindahkan ke sampel import template. Nah, di sini question text-nya atau nanti satu-satu deh Bapak Ibu daripada Bapak Ibu bingung. Nah, di sini kita copy dulu daftar pertanyaannya di sini. Sampai di sini kita copy dulu. Kemudian kita pindahkan ke sampel import text ini ya. Kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan di sini. Kemudian kita pilih juga yang jawabannya sekarang. Jawabannya itu yang ini dari opsi jawaban 1 sampai opsi jawaban 5. Kita blok terlebih dahulu semuanya, barulah kita pindahkan ke sampel import template. Kita letakkan di answer 1. Kita klik kanan, kita paste. Nah, kemudian di bagian question type ini kita isi dengan MC ya Bapak Ibu. Karena ini kan tadi jenis soal pilihan ganda atau multiple choice. Kemudian kita klik, kita copy, kita
jadikan semuanya. Jadi tidak boleh ada satupun yang terlewat Bapak Ibu. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, kemudian untuk correct feedbacknya kita isi dengan misalkan benar gitu aja. Karena ini bukan latihan soal ya. Kemudian untuk poinnya terserah Bapak Ibu mau diberikan satu soal itu berapa poin misalkan. Kalau di sini saya berikan taruhan nanti rencananya ada 40 soal pilihan ganda, jadi satu soal itu bernilai 2,5 poin. Nah, kemudian kita blok semuanya. Kita tinggal copy saja di sini. Nah, sampai di sini sebenarnya ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita tinggal Ctrl S, itu kita simpan ya. Bapak Ibu tinggal klik di sini bagian atasnya, kita klik simpan. Otomatis file yang kita buat barusan ini sudah siap untuk diupload ke aplikasi iSpring Quiz Maker. Nah, kita minimize saja, kita masuk ke aplikasi iSpring-nya ya. Kemudian kita klik di bagian bank soalnya, kita klik import question. Kita sudah memiliki file Excel yang berisi 15 soal yang akan kita tambahkan. Jadi ini import template, kita buka dan kita klik di sini. Nanti kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu ganti namanya saja nggak apa-apa, tapi biasanya saya tidak rubah ya, agar lebih memudahkan saya dalam mengingatnya. Kita klik open. Nah, setelah itu kita arahkan, kita mau menambahkan soal ini di kategori soal yang mana, apakah misalkan di bank soal 1 yang sudah saya buat, misalkan nanti ada beberapa ya, bank soal 1, bank soal 2 dan seterusnya, atau nanti kita membuat sebuah kategori soal yang berbeda lagi atau yang baru lagi, boleh. Nanti kita klik new group, kita klik di sini bank soal 1. Nah, kita klik import. Nah, kita tunggu saja sampai dia selesai untuk mengimport. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, ada di sini tertulisannya bahwa 15 soal itu berhasil kita import ya. Kita klik OK, maka secara otomatis di sini akan, nah ini Bapak Ibu, ini yang awalnya kita hapus saja karena kita tidak pakai. Nah, selanjutnya kan pertanyaannya kan nanti masih seperti ini Bapak Ibu, tampilannya kan pasti lebih menyulitkan anak-anak untuk memahami ya. Maka dari itu kita harus mengubahnya di sini secara manual. Pastinya tidak semuanya soal yang Bapak Ibu upload ke iSpring kan jenis soalnya seperti ini ya, seperti yang saya punya. Jadi nanti bagaimana caranya, Bapak Ibu klik di kotak pencarian saja. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang memiliki beberapa fakta-fakta yang bisa dipilih itu diawali dengan kata perhatikan. Nah, ini ya, nanti ada beberapa soal. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal di enter saja. Seperti ini, nanti tampilannya pasti akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ini ya, dan nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan semuanya ini satu persatu. Nah, ini ada perhatikan juga. Nah, atau nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini kata kunci 1 terus ada tanda kurung tutup gitu ya. Pasti nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus kita edit terlebih dahulu tampilannya agar lebih memudahkan anak-anak untuk memahami maksud dari soalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kan tadi 15 ya. Nah, sekarang saya coba untuk menambahkan soal yang lebih dari 15. Saya buat kategorinya dulu terlebih dahulu. Saya buat kategori baru, yaitu saya berikan nama bank soal 2 misalnya. Saya klik OK. Nah, dari sini nanti saya akan menambahkan, saya tidak menggunakan ini, saya menggunakan bank soal yang saya punya ya, ya ini saya punya bank soal ini. Saya klik open, saya pilih di bank soal kedua karena saya ingin menambahkannya di kategori bank soal 2. Saya klik import, saya tunggu dulu sampai dia selesai untuk mengumpulkan data yang ada di dalam Excel tadi. Nah, di sini ada 100 soal Bapak Ibu yang sudah saya import, yang akan masuk di bank soal kedua. Nah,
Nah, seperti ini. Nanti caranya juga sama, kalau ada pertanyaan-pertanyaan model-model seperti ini, ya mau tidak mau harus kita edit terlebih dahulu Bapak Ibu, satu persatu gitu ya. Ini sebenarnya sih jauh lebih simpel, karena kan kita tidak harus mengetik satu persatu ya, copy satu soal ini. Kita bisa langsung banyak. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau menambahkan gambar? Nah, di sini nanti Bapak Ibu klik saja di sini kotak pencarian, Bapak Ibu ketikkan di sini gambar. Biasanya kan kalau pertanyaan yang ada gambarnya itu selalu di kata kunci di soalnya itu ada mengisyaratkan atau ada kata gambar. Kita klik enter. Nah, di sini pasti seperti ini ya. Berikut ini untuk gambar tokoh gitu. Otomatis kita harus menambahkan gambar. Nah, bagaimana caranya? Di sebelah kanan ini Bapak Ibu klik di sini, nanti ada Bapak Ibu bisa menambahkan gambar. Bapak Ibu tinggal cari di direktori atau di tempat di folder-folder Bapak Ibu menyimpan gambar yang ingin Bapak Ibu tambahkan di salah satu soal yang Bapak Ibu tambahkan menggunakan template Excel tadi. Tinggal diklik open, maka akan muncul Bapak Ibu. Karena di sini saya tidak membutuhkan gambar, jadi saya tidak tambahkan gitu ya. Nah, demikian panduan atau pengalaman saya dalam menambahkan soal ke aplikasi iSpring Quiz Maker dalam jumlah yang banyak. Nanti Bapak Ibu jika membutuhkan copy template untuk mengubah susunan dari soal yang biasanya kita punya dari atas ke bawah menjadi samping ke kiri ke kanan, nanti Bapak Ibu bisa mengkopinya atau mendownloadnya melalui link deskripsi Bapak Ibu. Nanti akan saya tambahkan link deskripsinya di link untuk mendownload file format Excel tadi di deskripsi video panduan saya pada kesempatan kali ini. Nah, jika Bapak Ibu merasa ada yang kurang dipahami terkait dengan panduan yang saya berikan, atau ada yang ingin ditanyakan, atau jika Bapak Ibu merasa penjelasan saya ada yang kurang, saya mohon maaf. Bapak Ibu bisa menambahkan di kolom komentar ya. Bapak Ibu bisa menambahkan di kolom komentar. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mampir di kanal YouTube saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu dan anak-anak di kanal YouTube saya. Jika ada pertanyaan seputar video yang saya unggah di kanal YouTube saya, Bapak Ibu bisa mengakses atau menghubungi saya di Instagram @muhammad_handoko, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses berbagai macam artikel informasi tentang sejarah di www.belajarsejarah.web.id. Dan jika Bapak Ibu merasa kanal YouTube saya ini bermanfaat, jangan sungkan untuk mengklik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Salam Historia.